Selamat malam teman-teman dan Bu Nika. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi manajemen UMKM dan koperasi. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nur Aisyah, yang kedua ada Sevilla Lutfi Asya, yang ketiga ada Nancy Willy Lorenzo, yang keempat ada Herliana Chandra, yang kelima ada Selvi Cynthia, dan yang keenam saya sendiri, Arneta Dayu Pramesela. Kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan koperasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai latar belakang anggota koperasi dan hubungan dalam koperasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai koperasi dalam segitiga strategis dan keunggulan koperasi. Dan yang keempat adalah studi kasus. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin coopere, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi cooperation berarti bekerja sama. Yang kedua, menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, tujuan koperasi. Tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dari segi tujuannya, koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasinya. Contohnya, koperasi peternakan sapi parah yang menjual susu, dan koperasi peternakan lebah yang menjual madu. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga terjangkau. Yang ketiga, koperasi kredit. Koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal. Contoh koperasi simpan pinjam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang anggota koperasi. Bagi koperasi, anggota adalah aset atau kekayaan sumber daya manusia yang sangat penting. Anggota juga berperan sebagai pemilik koperasi yang sangat berpotensi dalam mengembangkan usaha koperasi dan mengawasi jalannya kegiatan perkoperasian secara bersama-sama atas dasar azas kekeluargaan dalam mencapai tujuan bersama. Keanggotaan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Berbagai hubungan dalam koperasi. 1. Hubungan kepemilikan, yaitu menunjukkan besarnya peran dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Contohnya, individual dalam usaha bersama guna mencapai tujuan bersama. 2. Kewajiban untuk setia kepada koperasi, yakni meliputi turut serta secara aktif dalam kehidupan koperasi, misalnya melakukan pemilihan pengurus. Yang B. Memanfaatkan fasilitas koperasi. Yang C. Mengambil tindakan yang diperlukan agar kerugian koperasi dapat dihindarkan. Yang D. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan koperasi.
Yang E, tidak melakukan persaingan dengan badan usaha koperasi. Yang F, kewajiban untuk memenuhi keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Yang G, kewajiban untuk mematuhi anggaran dasar. Yang H, kewajiban untuk memberikan semua keterangan yang perlu kepada koperasi. Dan terakhir, kewajiban untuk memanfaatkan fasilitas badan usaha koperasi. Yang kedua ada hubungan pelayanan dalam koperasi. Hubungan pelayanan ini muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Hubungan bisnis ini dapat dikaji secara mikro, di mana anggota dapat berfungsi sebagai produsen atau penjual, tetapi juga berfungsi sebagai konsumen atau pemakai. Demikian juga koperasi, ia dapat berfungsi sebagai produsen, tetapi juga dapat berfungsi sebagai konsumen atau pedagang. Berbeda dengan perusahaan individu yang berorientasi pada maksimal profit, perusahaan koperasi mempunyai dua misi utama, yaitu pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha koperasi itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, koperasi dapat menjadikan anggota sebagai segmen pasar yang potensial bagi peningkatan pelayanan tersebut. Tetapi jika ingin meningkatkan pertumbuhan badan usaha, koperasi manajemen harus berorientasi ke luar anggota. Yang selanjutnya, hubungan pasar dalam koperasi. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Tetapi konsep pasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Dalam teori ekonomi ini, pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang pertama ada pasar barang. Nah, pasar barang ini menggambarkan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang. Di pasar barang, produk-produk yang dijual koperasi akan bersaing dengan produk-produk lain dari pesaingnya. Untuk tugas manajemen koperasi dalam hal ini adalah memenangkan persaingan itu. Paling tidak ada dua hal yang diperlukan guna memenangkan persaingan itu, yaitu yang pertama, koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang kedua, manajemen koperasi harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Yang kedua ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Jadi pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Biasanya yang melakukan permintaan adalah badan usaha atau perusahaan. Di pasar tenaga kerja ini yang bertugas koperasi yakni ada dua, yaitu memberikan insentif yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya, dan yang kedua memberikan kesempatan pengembangan karir yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Yang ketiga ada pasar uang. Pasar uang sendiri ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang dan piutang. Dan yang keempat ada pasar modal. Pasar modal ini identik dengan bursa efek. Tetapi dalam arti yang luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Keuntungan yang diperoleh atas kepemilikan tadi, bursa efek, itu berupa dividen yang akan dimasukkan ke dalam koperasi sebagai kontribusi modal dari non-anggota yang berguna bagi pembentukan dana cadangan. Dan yang terakhir ini ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk yang diekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Koperasi dalam segitiga strategis. Di dalam ini ada bagan, member atau potensial member, kooperatif atau koperasi, kompetitor atau pesaing. Untuk menganalisis keunggulan koperasi, harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. Ketiga pemain itu adalah koperasi itu sendiri, para anggota atau anggota potensial, dan pesaing. Masing-masing dari komponen strategis tersebut, customer atau members, kooperatif, dan kompetitor. Strategis yang sukses dalam koperasi merupakan strategi yang menjamin suatu kecocokan atau kesesuaian yang lebih baik atau lebih kuat antara kekuatan koperasi dengan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan yang diberikan oleh pesaing. Prasyarat keunggulan koperasi. Di dalam badan usaha ada pemasok, pelanggan, investor, pemilik, kreditor, dan lain-lain. Bila suatu subjek ekonomi memasuki suatu hubungan dengan perusahaan, ia dapat memanfaatkan atau menawarkan kelebihan sebagai kreditor, pemilik, pembeli, pemasok, pelanggan, pekerja, dan lain-lain. Itu semua adalah keunggulan yang secara prinsip dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam perusahaan. Menjadi anggota koperasi mungkin merupakan alternatif yang berharga bagi petani. Misalnya, jika koperasi dapat memberikan pelayanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pengusaha swasta. Karena itu, koperasi akan menghadapi uji pasar, yaitu kemampuan menawarkan suatu pelayanan dengan kos yang lebih rendah daripada yang ditawarkan pengusaha swasta. Untuk keunggulan koperasi terdiri dari 1. Economies of scale adalah merupakan faktor yang memungkinkan perusahaan memproduksi output lebih banyak dengan biaya rata-rata lebih rendah. Skala ekonomis ini dapat diperoleh karena aktivitas nyata seperti spesialisasi administrasi personalia yang lebih baik dan reduksi ketidakpastian. Kedua, competition. Kemampuan koperasi dalam kompetisi terutama karena koperasi mempunyai potensi dalam menciptakan economic of scale sehingga mampu menetapkan harga dan jumlah yang bersaing di pasar. Dalam praktik, masuknya koperasi ke dalam pasar monopoli tidaklah mudah. Apabila biaya masuk pasar rendah, tidak ada restriksi atau hambatan. Keuntungan tambahan bagi para anggota yang memasuki pasar juga akan sulit diperoleh. Untuk itu, sebuah koperasi harus 1. Memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki sekarang, agar dapat memberikan keuntungan khusus yang dihasilkan dari teknologi baru, metode organisasi yang lebih baik. Yang kedua, harus mampu menurunkan biaya transaksi lebih rendah daripada biaya yang ada, atau memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian, dua hal di atas ternyata menjadi dilema dalam koperasi. Karena jika biaya masuk rendah, koperasi dapat memasuki pasar tanpa memberikan keuntungan tambahan bagi anggotanya. Jika biaya masuk tinggi,
Koperasi tidak dapat memasuki pasar dan tidak ada keuntungan khusus yang dapat direalisasikan. Yang ketiga, interlinked market merupakan keterkaitan pasar yang terjadi karena adanya hubungan antara pembelian dan penjualan. Keempat, participation. Keunggulan koperasi dalam hal partisipasi, terutama prinsip anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Kelima, transaction cost merupakan biaya yang ada di luar biaya produksi atau biaya yang timbul atas pengenaan penukaran suatu produk. Keenam, reduksi terhadap resiko ketidakpastian atau uncertainty. Masalah tersebut timbul karena faktor eksternal. Koperasi maupun badan usaha yang lain mempunyai ketidakpastian dalam hal harga barang, permintaan dan penawaran modal, tingkat bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, studi kasus. Koperasi Peternakan Sarono Makmur. Koperasi ini berdiri dikarenakan banyaknya sapi perah namun tidak diperah, kemudian masyarakat ingin meningkatkan sinergi ekonomi, sehingga banyaknya peternak yang ingin bergabung dan membentuk kelompok, kemudian oleh Dr. Daud Suroto, dibentuklah Koperasi Sarono Makmur pada tahun 1994 di Cangkringan, Sleman. Syarat untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Sarono Makmur sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya, bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi Sarono Makmur ini bertujuan agar para peternak dapat meningkatkan produksi dan kualitas susu serta mengembangkan usahanya. Peran yang diberikan koperasi untuk anggotanya seperti berikut. Pertama, pinjaman modal usaha. Kedua, menyediakan konsentrat pakan atau nutrisi yang sangat penting bagi hewan ternak. 3. Inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan. 4. Kegiatan penyuluhan. 5. Kegiatan pemasaran susu. Koperasi Peternakan Sarono Makmur berkembang cukup pesat dari awalnya anggotanya hanya 5 peternak, saat ini mencapai 442 orang peternak. Saat ini KPSM memiliki 4 macam unit usaha yang dijalankan. Yang pertama, unit susu yang menangani susu segar. Yang kedua, unit simpan pinjam yang menangani simpan pinjam anggota. Yang ketiga, unit pabrik makanan ternak, memproduksi makanan ternak dengan merek Hadi Food. 4. Unit pengelolaan susu yaitu memproduksi yogurt dan keju. Keterkaitan. Koperasi Ternak Sarono Makmur mendorong efisiensi, inovasi, serta kreativitas yang dapat menghasilkan sehingga mampu mensejahterakan anggotanya serta menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan kompetitor secara sehat. Berikut sumber referensi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Isore ya di download, Cik.